Halo Gemini, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini. Perubahan besar terjadi saat nasib mempertemukan kamu dengan sosok hebat dan luar biasa. Namun, penting ya di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Five of Swords, ada Nine of Wands. Di sini ada The High Priestess, ada Ten of Swords, dan di sini juga ada Seven of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Five of Swords. Saya merasakan di sini akan ada sesuatu hal yang mendebarkan ya. Ini bisa tentang pertemuan kamu dengan seseorang yang sangat kamu rindukan. Atau di sini akan ada pertemuan terindah di sepanjang hidup kamu. Kayaknya ini juga udah garisnya ya, atau memang nasib ya mempertemukan kamu dengan dia. Ini bisa tentang seseorang yang pernah hadir ya dulunya di masa lalu kamu. Pernah ada dulunya di dalam masa lalu kamu, tapi mungkin karena keadaan atau karena situasi terpisah. Tapi di sini ada jalannya lagi, kamu dipertemukan dengan sosok ini yang mungkin selama ini kamu rindukan ya, kamu harapkan, udah rindu pengen ketemu. Tapi mungkin di satu sisi kamu merindukannya, di satu sisi kamu berpikir nggak bakalan ketemu lagi. Oke, karena mungkin sudah cukup lama terpisah atau mungkin komunikasi juga terputus ya. Tapi kayaknya dia masih diam-diam masih memperhatikan kamu, masih ngikutin media sosial kamu. Artinya masih tahu semua tentang kamu. Dan inilah sepertinya kayaknya pertemuan itu dibuat dengan tidak sengaja. Tetapi sebenarnya di sini dia yang benar-benar ingin ketemu sama kamu, tapi seakan-akan dibuat nggak sengaja pertemuannya. Ini juga bisa tentang sesuatu hal yang bikin kamu itu kaget ya. Kaget karena udah nggak pernah nyangka bakalan ketemu dengan dia lagi. Karena mungkin sudah waktunya udah cukup lama ya, sudah cukup tahunan kamu nggak ketemu sama dia. Tapi itu tadi, kita tidak pernah tahu ya takdir membawa kita kemana, dipertemukan dengan siapa. Ya memang yang pada akhirnya di sini seseorang yang
seseorang yang mungkin memang selama ini memang mungkin peduli sama kamu, melihat kamu dari kejauhan. Ini yang bikin kamu itu berdebar ya, karena memang masih punya rasa. Ini bisa saja masih punya rasa atau sama-sama punya rasa meski sudah cukup lama terpisah. Di sini juga ada Nine of Wands. Saya juga merasa ada juga sebagian kamu yang saat ini menjalani hidup sebagai mungkin orang tua tunggal ya, pernah terpisah, pernah bercerai itu. Dan saya merasakan ada sesuatu hal yang baru nantinya yang akan dimulai. Dan seseorang ini sepertinya akan mampu untuk menghapus luka, menghapus kenangan di masa lalu. Dan kayak sesuatu hal yang baru yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Ya mungkin memang sebelumnya nggak mudah untuk kamu buka hati, nggak mudah untuk kamu kembali menjalin sesuatu hal yang baru. Tapi dengan kehadiran seseorang ini, kok tiba-tiba perasaan kamu itu beda. Perasaan kamu beda karena yang dia lakukan itu benar-benar, atau yang dia ucapkan, yang dia lakukan itu benar-benar nyampe ke hati kamu, nyampe ke perasaan kamu. Dan banyak hal berubah di sini, yaitu tentang kebahagiaan ya. Tentang kebahagiaan, tentang kehidupan, finansial. Karena saya merasa sosok ini sudah sangat mapan ya. Meskipun mungkin dia juga pernah gagal dulunya, tapi sepertinya dia sudah benar-benar mempersiapkan sesuatu hal jika ingin menikah lagi. Dan di sini kamu juga nggak terlalu kamu tahu kapan harus menggunakan perasaan dan kapan harus menggunakan logika dan realistis. Dan di sini saya melihat kamu cukup realistis ya. Kamu sudah cukup mampu untuk menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa menentukan mana yang terbaik untuk kamu. Artinya di sini kamu juga kayaknya harus lebih berpikir untuk ke depan, bukan hanya saat ini saja, karena kamu nggak mau gagal lagi. Ada The High Priestess, dan bersiap ya untuk sesuatu hal yang baru, bersiap untuk membuka lembaran baru dengan seseorang yang benar-benar akan memberikan kamu banyak hal positif dalam hidup. Ya mungkin tidak hanya sebagai pasangan saja, tetapi juga nantinya sebagai partner, nantinya juga sebagai seseorang yang benar-benar akan membuat kamu lebih produktif lagi. Karena sebenarnya di sini kamu bisa melakukan sesuatu hal, tapi mungkin nggak percaya diri aja. Tetapi di sini sosok ini akan benar-benar mampu untuk membuat kamu lebih percaya diri. Karena kamu punya potensi sebenarnya di sini. Jadi banyak hal yang berubah di sini. Finansial kamu juga akan lebih meningkat. Pemikiran yang lebih maju ya. Ya meskipun nanti dalam perjalanan terkadang kayak nggak selalu mulus ya, nggak selalu mudah. Ada aja ujiannya, ada aja cobaannya. Tetapi di sini kamu dan dia cukup kuat ya, mentalnya sudah cukup kuat karena mungkin pernah sama-sama gagal dulunya. Jadi sama-sama belajar untuk kedepannya, untuk jadi lebih baik, untuk bisa lebih mempertahankan jika ada yang mungkin di sini kadang masalah, godaan, ujian, cobaan itu ada aja. Tetapi di sini kamu dan dia sudah cukup mengerti dan paham bahwa dalam hubungan terkadang ada aja yang terjadi yang nggak sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Karena bisa saja ada yang nggak suka, ada yang iri dengan perubahan dalam kehidupan kamu, ada yang menjadi orang ketiga juga, macam-macam ya, bentuk ujian atau cobaannya itu macam-macam. Tapi di sini kamu dan dia cukup mampu untuk mengatasi tentang apapun yang akan terjadi karena mentalnya sudah lebih kuat dan punya pondasi yang kokoh ya dalam sebuah hubungan untuk tidak akan saling meninggalkan meski apapun permasalahannya. Itu yang terpenting karena nantinya banyak ya yang mungkin mengadu domba, ada yang orang ketiga, ada yang mempengaruhi di antara kalian. Jadi hati-hati aja di saat kamu sudah bahagia, di saat kamu sudah merasa sempurna hidupnya, tetapi nanti ada aja ya orang-orang yang mungkin nggak suka dengan kebahagiaan kamu.
Di sini ada Ten of Swords dan pelan-pelan kamu juga pelan-pelan satu persatu permasalahan yang ada dalam kehidupan kamu mulai terselesaikan, oke? Karena saya merasa cukup banyak beban ya dalam pikiran kamu saat ini, banyak masalah yang mungkin ada dalam kehidupan kamu, yang mungkin ada juga punya masalah masih dengan mantan, masalahnya belum selesai ya dengan mantan. Ada juga yang mungkin mantan belum bisa move on dari kamu. Di saat kamu sudah pengen menjalani hubungan dengan seseorang, tiba-tiba dia datang lagi, kayak nggak ikhlas ya, kayak nggak rela kalau kamu itu dengan orang lain. Seseorang yang sangat egois ya pastinya. Tapi ya di sini kamu sudah lebih berani ya, berani untuk melakukan penolakan, berani untuk mengatakan tidak, oke? Berani untuk kayak udah berani untuk tegas ya, lebih berkomitmen, memaafkan iya, tetapi untuk kembali menjalani hubungan baru dengan dia ya kayaknya tidak. Oke, itu yang terpenting. Dan di sini juga ada Seven of Cups. Ini juga adalah salah satu hal yang menjadi harapan, apa yang menjadi doa kamu, apa yang menjadi harapan kamu memang akan segera terwujud ya. Sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kamu sangka juga, tidak pernah kamu diduga ya, dipertemukan dengan sosok yang pernah hadir di masa lalu kamu. Ini sebenarnya juga tidak tentang masa lalu juga ya, tetapi ini juga bisa tentang orang baru, bisa juga orang baru, tetapi mungkin nggak butuh waktu lama untuk kamu dan dia yakin, sama-sama yakin bahwa siap untuk menjalani hubungan yang lebih serius. Oke, nggak mau nggak mau buang-buang waktu, nggak mau buang-buang energi lagi. Oke, kamu sudah lebih to the point, kamu sudah lebih mengarah ke sesuatu hal yang positif. Udah nggak mau banyak basa-basi, udah nggak mau banyak drama. Jika kamu dan dia yakin ini adalah yang terbaik, ya kamu dan dia akan benar-benar serius dalam menjalani sebuah hubungan. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada release your block. Ada know you are loved. Di sini let your fear dissolve, dan ada honor your feeling, dan ada sign. Dari tebaran kartu oracle ini, saya merasakan di sini sepertinya kamu sudah lebih berdamai ya tentang apapun yang terjadi di masa lalu. Kamu sudah tidak mau lagi terbelenggu dengan sesuatu hal yang nyakitin perasaan kamu dulu. Artinya kamu sudah lebih move on saat ini. Udah nggak mau nyimpan kebencian, udah nggak mau memendam kebencian atau kemarahan terhadap seseorang, atau bahkan terhadap diri sendiri ya. Kamu sudah tidak marah lagi terhadap diri sendiri karena mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan yang bikin kamu menyesal. Jadi kamu sudah lepaskan itu, sudah lebih merelakan dan sudah lebih mengikhlaskan. Karena percuma kalau kamu terus-terusan nyimpan dendam, nyimpan kemarahan, itu akan menghambat langkah kamu, itu akan menghambat pertumbuhan di jiwa kamu, itu juga akan menghambat aliran cinta dalam kehidupan kamu. Jadi lepaskan tentang sesuatu hal yang bikin kamu itu nggak berani untuk melangkah, atau mungkin masih dalam ketakutan atau kekhawatiran. Boleh takut, boleh khawatir, tapi hanya sebagai bentuk kewaspadaan, kehati-hatian, bukan berarti itu membuat kamu berhenti untuk melangkah. Oke? Jadi lepaskan sesuatu hal yang akan menghambat langkah kamu. Karena di sini memang akan ada cinta, kasih sayang yang akan mengalir ya, ketulusan, itu yang saya rasakan di sini. Dan kamu juga akan merasakan sesuatu hal yang beda, karena mungkin ada juga beberapa yang mendekat dulunya sama kamu, tapi kok kayak kamu nggak yakin aja, hati kecil kamu nggak yakin bahwa ini adalah yang terbaik. Tetapi di saat seseorang ini hadir dalam kehidupan kamu merasa ada sesuatu hal yang beda,
Ya artinya di sini kamu pelan-pelan ya, kamu nggak memaksakan, kamu nggak mentargetkan. Karena biasanya di saat kamu memaksakan, mentargetkan, jika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kamu akan kecewa. Jadi saat ini kamu lebih mengikuti alur kehidupan, berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan yakin yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan nantinya. Oke? Ada honor your feeling juga di sini ya, tentang apa ya? Karena di sini kamu punya intuisi ya, kamu punya feeling terhadap sesuatu hal yang baik untuk kamu dan yang tidak baik untuk kamu. Karena sudah banyak hal yang terjadi ya, sudah banyak hal yang menimpa kehidupan kamu. Hal-hal yang tidak mudah yang pernah kamu alami itu sudah banyak yang kamu lewati. Jadi untuk kedepannya, kamu lebih selektif, kamu lebih berhati-hati, atau bahkan ada juga sebagian kamu yang saat ini masih belum berani. Ada yang mendekat, tetapi kamu nggak berani, masih takut, masih menutup diri. Karena takut bakalan kecewa lagi, takut bakalan dikhianati lagi. Karena saat ini kamu sudah move on sebenarnya, tapi takut untuk memulai sesuatu hal yang baru. Atau ada yang betah dengan kesendiriannya, ada yang masih fokus tentang pekerjaan, tentang karir. Ya, tapi pada waktunya nanti, pada waktunya akan ada pertemuan terindah di sepanjang hidupmu dengan seseorang yang benar-benar akan menjadi jodoh kamu. Oke, dan itulah perubahan besar yang akan terjadi. Karena kita tidak pernah tahu ya, di saat Tuhan menginginkan kamu dengan seseorang ini bersatu, bagaimanapun kamu menutup diri, gimana pun kamu bilang enggak, ya artinya akan bersatu nantinya, akan ketemu nantinya. Dan di sini juga ada sign, dan bersiap ya untuk sesuatu hal yang lebih indah, lebih bahagia, sesuatu hal yang akan membuat kamu ternyata bersyukur telah melewati semua ini, karena ternyata ada yang terbaik untuk kamu di sini. Itulah terkadang hidup penuh dengan kejutan ya. Ada yang bikin kamu nangis kadang, ada yang bikin kamu kecewa, tapi ada juga yang bikin kamu bahagia, bikin kamu bersyukur bahwa ternyata ada hikmah di sebalik apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Sebelum kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat, bisa saja kamu dipertemukan dengan seseorang yang salah, seseorang yang toksik. Itulah semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasannya. Oke, punya sebab dan akibat. Jadi nggak perlu kamu menyalahkan apapun. Ya mungkin yang terpenting saat ini kamu berusaha untuk bersabar, berserah kepada Tuhan, dan yakin di waktu yang tepat, di momen yang tepat, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Bahkan sesuatu hal yang tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga, bahkan melebihi dari ekspektasi kamu. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun keadaannya, tidak lari dari kenyataan apapun, dengan sebuah keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja dan akan terlewati. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.